Alhamdulillahilladzi ja'ala Syawal minal muttaqin wa syahra Syawal minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ila ayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qadir rahim wa jarusu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Al-Arinah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syawal keistimewaannya diantaranya pertama bulan silaturahim, sehingga sebuah tradisi yang sudah membudaya negeri kita halal bihalal. Jika kita menelaah Al-Quran hadis memang tidak ada kata halal bihalal, tapi pada intinya adalah menjaga silaturahim. Setelah Ramadan kita dibersihkan, disucikan lewat puasa, lewat tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, dan seluruh aktivitas ibadah lainnya. Maka kita semua kembali kepada fitrah tanpa noda, tanpa dosa. Hubungan kita kepada Allah. Tetapi hubungan kepada sama manusia kita harus mampu menjaganya. Sebuah hadis ketika Rasulullah SAW selesai khutbah Idul Fitri waktu itu 1 Syawal, beliau amin, mengucapkan kalimat amin 3 kali. Para sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin 3 kali padahal tidak ada yang berdoa? Lalu Rasulullah menjelaskan, baru saja malaikat Jibril berdoa kepada Allah, lalu ku aminkan doanya. Apa doanya ya Rasulullah? Yang pertama, ya Allah ya Rabbana, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, seluruh aktivitas Ramadan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena itulah selesai Ramadan kita semuanya minta ridha kepada orang tua kita. Ridha Allah birdal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua kita. Murka Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Seringkali orang sibuk berziarah ke makam wali, bahkan mengeluarkan uang ratusan jutaan rupiah. Tapi ketika dia ke makam orang yang mampu meridhoi, Allah akan ridho dengannya, yaitu makam orang tuanya, dia belum tentu. Ketika ada sebuah hal ketika ada sahabat Abdullah bin Umar waktu itu, beliau berjalan bersama sahabatnya, ketemu dengan orang Baduy, lalu dia mengucapkan salam, mencium tangannya, dan memberikan apa yang dia punya, unta dan sorbannya. Sahabat dan temannya bertanya, hai Abdullah, kenapa kau lakukan itu? Hai sahabatku, bahwa tanda bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah menyambung silaturahim kepada teman sahabatnya atau saudaranya
Dan orang ini bukan orang sembarangan, teman sahabat orang tua saya Umar bin Khattab. Lalu kalau punya rezeki, berikan hadiah kepadanya. Onta yang saya bawa, sorban yang saya pakai, saya berikan kepada orang itu. Itu tanda bakti. Bahkan Rasulullah menyatakan, cara bakti kepada orang tua yang meninggal dunia adalah menyambung silaturahim kepada keluarga dekatnya atau teman dekatnya dan memberikan hadiah ketika kita memilikinya. Bahkan ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, orang tua saya telah meninggal dunia. Bagaimana cara saya untuk berbakti kepada orang tua? Apakah masih ada? Naam, benar. Arbuhi sholih, ada 4 hal. Yang pertama, as-sholatu alaihima, menyolatkannya. Maksudnya mendoakannya. Anak sangat durhaka kepada orang tua kalau tidak mendoakan orang tuanya. Rasanya tidak berdoa kalau tidak mendoakan orang tuanya. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah istighfaru lahuma, memintakan ampun untuknya. Libatkan orang tua dalam istighfar kita. Orang tua ayah kita, Allahumma ighfir lahu, bapak kita. Orang tua ibu kita, Allahumma ighfir laha. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhi wasiatnya. Penuhi, kalau dia punya wasiat wakaf misalnya, penuhi, jangan sampai rezeki kita mampet bahkan susah karena wasiatnya tidak ditunaikan, hutangnya dilunaskan. Kalau misalnya orang tua punya hutang, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ingin menyolatkan jenazah salah seorang sahabat, lalu beliau menunda menyolatkannya karena jenazah yang mau disolatkan punya hutang. Lalu beliau bertanya, hai para sahabat, siapakah yang mampu melunasi hutang jenazah ini? Karena keluarga besarnya adalah orang yang susah. Jangankan untuk melunasi hutang, susah untuk hidup pun. Karena itulah sahabat berlomba-lomba untuk melunasi hutang dari jenazah yang tadi di depan. Lalu Rasulullah SAW baru menyolatkannya. Kemudian yang keempat adalah yaitu menyambung silaturahim dan berikan hadiah kepada teman atau saudara dekat orang tua kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wa jumratul min rahimakumullah. Kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa malaikat kepada Rasulullah yang diaminkan Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, jangan kau terima puasa tarawih terus i'tikaf, yaitu istri yang durhaka kepada suaminya. Bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau di antara kita suami istri terlalu banyak cekcok dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ya Allah ya Rabbana, jangan kau terima puasa Ramadan tarawih tali i'tikaf saudara yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, isnani la yanjuru ilaihima qadir rahim wa jarusu. 2 kelompok manusia yang tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ridho Allah, bahkan surganya Allah. Qadir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajarusu, yang tetangga yang jahat kepada tetangganya. Bulan Syawal adalah bulan halal bihalal, bulan silaturahim. Dengan silaturahim rezeki luas, dengan silaturahim bertambah umur kita, dengan silaturahim bertambah sehat walafiat. Halal bihalal maknanya dia menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, bulan Syawal adalah bulan pembuktian takwa. Setelah kita latihan, dimadrasahkan, di training selama 1 bulan, ketika kita berpuasa kita dilaparkan, dihauskan jasmani. Padahal ingatlah, pada hakikatnya kita sedang dikenyangkan rohani kita. Pembuktian itu adalah di bulan Syawal, diawali di bulan Syawal. Tim sepak bola menang kalau latihannya benar. Seorang petinju akan sukses kalau latihannya benar. Seorang pelari dan sebagainya akan sukses. Pembuktian Ramadan kita adalah diawali di bulan Syawal. Bulan Syawal ada pembuktian takwa. Ketika itu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pribadi yang bertakwa, pribadi yang mampu menahan, mengendalikan nafsunya, nafsunya dikendalikan oleh imannya,
akhirnya menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang soleh ritual dan soleh sosial. Ramadan kita rajin ke masjid, bulan Syawal harus lebih rajin lagi ke masjid. Ramadan bahkan bisa sholat 23 rakaat. Bisakah bulan Syawal paling tidak menyerupai 23 rakaat, misalnya ditambah diganti dengan sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, sholat duha dan sebagainya. Ramadan kita rajin sedekah. Di bulan Syawal apakah masih suka sedekah? Ramadan kita rajin infak bersedekah. Ramadan kita rajin baca Al-Quran. Selesai Ramadan bulan Syawal apakah masih tetap rajin kita baca Quran? Seorang ulama mengatakan, kun robbanian wala takun romadian. Jadilah kamu hamba Allah, hamba robbani, jangan menjadi hamba Ramadan. Apa maknanya? Orang yang hanya giat ibadah di bulan Ramadan berarti hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Hamba Allah adalah istiqamah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus masuk Ramadan berikutnya tahun depan, tetap istiqamah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Syawal adalah bulan irtifa, bulan peningkatan. Peningkatan iman, peningkatan ibadah, peningkatan akhlakul karimah, peningkatan iman. Jadidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Perlulah iman kalian dengan memperhebat banyak berzikir kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW setiap selesai sholat beliau selalu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami menjadi hamba-hambamu yang selalu berzikir kepadamu, hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas nikmatmu, dan hamba-hambamu yang bisa memperbaiki, memperbagus, memperindah ibadah hanya mencari ridhamu. Peningkatan iman, peningkatan ibadah, peningkatan akhlak. Akhlak adalah bukti iman kita kepada Allah, bukti akidah kita yang kuat, bukti daripada orang yang bertakwa dibuktikan dengan akhlakul karimah. Cirinya ada 3 saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Orang yang aman, orang yang bisa menyenangkan orang lain, orang yang bermanfaat kepada orang lain, maka itulah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makan akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian bulan Syawal adalah bulan nikah. Makanya karena itu bulan Syawal banyak undangan pernikahan, memang sunnah. Bulan Syawal sahabat banyak yang menikah di bulan Syawal. Kemudian bulan Syawal adalah bulan untuk menambah ibadah. Sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, man soma Ramadana summa atau sittan min Syawal kasumi yaumud dahr. Barang siapa orang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala setahun penuh. Itulah pahala yang Allah berikan kalau kita mampu menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Memang afdolnya secara berurutan tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Tapi karena keterbatasan kemampuan kita yang begitu banyak makanan di sekitar kita, kita diperbolehkan, disunahkan berpuasa Syawal. Yang penting di bulan Syawal masih ada waktu yang belum melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan khutbah Jumat kali ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita bahwa bulan Syawal bulan halal bihalal, bulan Syawal bulan pembuktian takwa, bulan Syawal bulan peningkatan akidah, ibadah, akhlak, bulan Syawal bulan nikah, bulan Syawal bulan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakannya, dan Allah memberikan kepada kita kebahagiaan dengan ridhonya dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis-sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bi nafi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innas samil alim aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amru bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid warda anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'an ila yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza Palestin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'anil kufra wal kafir dammir a'daka 'adaddin. Allahumma farriq jam'ahum wa satis saml innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni yadhkurkum wastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah astaghfirullah li wa lakum.